Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghta risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Sallallahu alaika Allah ya ilmal huda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita. Allah panjangkan umur di penghujung bulan Zulhijjah ini. Kita masih dapat hadir di masjid kita ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan kajian kitab Fathul Qarib di pekan keempat ini. Alhamdulillah hari raya kurban dah lewat kurang lebih 2 minggu, tapi daging kurban masih ada Bu ya. Biasanya masih tersimpan daging kurban itu. Bulan Dzulhijjah itu biasanya menunya seminggu 2 minggu itu saja. Rendangnya daging, sugulainya daging. Karena memang daging kurban itu barokah Bapak Ibu sekalian. Sesuai nama masjid kita kan, Masjid Barokah. Kalau ada yang makan daging kurban, tensi naik, kolesterol naik, asam urat kambuh, mungkin daging kurban kawan dan temakan. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ya, karena memang semua daging itu menyehatkan, lebih-lebih daging kambing. Ini daging yang paling sehat sebenarnya. Cuman di dalam keseharian kita sering mengkambing hitamkan kambing gitu. Padahal ini daging yang sehat, cuman kadang bumbunya yang membuat kita tadi keluar banyak penyakit. Ini sudah pernah kami sampaikan, kambing itu sehat. Yang justru bikin cepat naik kolesterol, tensi tinggi itu TB Bu ya. Coba lah nanti bikin menu kondangan, bikin 2 menu, 1 kambing, 1 TB. Yang di luar makan kambing aja, yang di dalam makan TB. Nanti selesai kondangan tanya yang di dalam sama yang di luar, siapa yang tensinya naik. Kata yang di dalam kami makan tempe aja, cuma kami kambing gitu yang di luar. Yang di dalam yang makan tempe yang tensi naik gitu. Karena dia dapat tempe cuma kan di luar dapat kambing. Yang kambing tidak akan naik tensi gitu. Artinya tempe cepat naik darah bikinnya, kambing tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Tak lupa kita bersalawat kehadiran baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh ini kita akan lanjut pembahasan tentang bab salat, waktu-waktu yang terlarang untuk kita melakukan salat. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua amal ibadah itu sebagian besarnya, terutama yang ada di dalam rukun-rukun Islam kita, itu semua ibadahnya Bapak Ibu terikat dia dengan cara, terikat dengan jumlah, terikat waktu, terikat tempat. Walaupun tidak semua, ada yang terikat tempatnya, waktunya, jumlahnya, caranya. Kalau sholat dia terikat satu caranya. Maka kalau cara ruku yang diajarkan Nabi, apa yang dicontohkan selama ini, kita bikin model ruku sendiri, itu keluar dari contoh Nabi. Nabi ajarkan cara sujud seperti ini. Kita belajar nanti rukun, hayat dan ab'ad di dalam sholat.
Jadi semua gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu semua contohnya dari baginda Rasulullah SAW, tak boleh kita buat-buat sendiri. Maka paling nanti ikhtilaf ulama yang mana yang sesuai dengan contoh Nabi. Ketika meletakkan tangan bersedekap umpamanya, ada 3 cara. Pertama, Nabi meletakkan di pergelangan tangan, atau di pertengahan tangan, atau agak ke ujung dekat siku sedikit. Itu contoh yang diikhtilafkan ulama. Nanti posisinya di mana? Apakah di dada? Apakah di bawah dada? Apakah di atas pusat? Atau di bawah pusat, gitu kan? Ini kan ikhtilaf tentang hal itu. Tetap tujuannya ingin mengikuti contoh yang diajarkan baginda Rasulullah. Nanti kita akan menemukan banyak di posisi sedekap itu Bapak Ibu. Ada yang di atas. Karena makna memahami satu kalimat di dalam hadis itu kadang bisa macam-macam nanti penafsirannya. Sama kalau saya katakan topi di atas kepala, itu arti di atas itu apakah melekat di kepala atau di atas kepala kita, tidak melekat di kepala. Itu kan di atas juga istilahnya. Saya buka peci saya di atas kepala namanya nih Pak. Tapi kalau saya angkat ke atas, ini kan tetap namanya peci di atas kepala juga namanya. Di situ nanti letak ikhtilafnya. Tangan di atas dada, di atas itu yang mana maksudnya? Ini dada. Apakah di atas dari dada atau di dada itu sendiri? Itu nanti contoh beda pendapat ulama memahami hadis. Kaifiatnya tetap mengikut contoh Nabi. Yang kedua, waktu sholat itu juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Tak boleh subuh kita kerjakan di waktu asar, asar kita kerjakan di waktu maghrib, maghrib kita jamak nanti dengan sholat asar umpamanya. Tidak bisa, karena contoh-contoh waktu dia terikat di dalam sholat tadi. Ada waktu-waktu yang ditentukan. Termasuk juga diantaranya jumlah. Jadi kalau sholat itu jumlahnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Betul dalam bab sholat. Jadi jangan kerajinan ibu subuh kita bikin 6 rakaat kan lebih banyak lebih baik. Tidak, karena perintahnya cuma 2. Kita bikinlah isyanya yang 4 jadi 2 saja. Kalau dibikin 4 lama nanti tidak terkejar nonton sinetron kata ibu. Kita bikin aja lah 2. Tidak pula boleh, karena perintahnya 4. Dia terikat cara, terikat jumlah, terikat waktu. Ada yang lebih lagi terikatnya, haji. Haji itu semuanya terikat Bapak Ibu sekalian. Caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya pun terikat. Kalau sholat tidak terikat tempat Pak. Bapak mau sholat di Masjid Al-Barokah, di Nurul Hijrah, di rumah bagi ibu-ibu, tidak ada masalah. Dia tidak terikat tempat harus di sini tempatnya, tidak. Tapi kalau haji dia lebih terikat lagi. Caranya, jumlahnya, tempatnya, waktunya. Kita sekarang naik haji reguler berapa tahun Pak? 27. Iya 27 Pak. Kata Bapak tuh berinisiatif dia. Kenapa sampai 27 tahun? Itu karena pelaksanaannya di bulan Dzulhijjah saja. Kalau mau agak cepat, agak lapang, kita bikin lagi tiap bulan kata Bapak. Nggak bisa Pak. Dia terikat waktunya dengan bulan Dzulhijjah saja. Nggak bisa kita bikin di bulan Muharram, di bulan Ramadan. Terikat waktu dia. Dan juga terikat tempat. Diusulkan sama Pak RT, kita bikin aja lah haji itu kalau ke Mekah biaya besar, ngantri lama. Kita bikin aja lah hajinya di Masjid Al-Barokah, tawaf kita keliling masjid ini besok. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian, karena dia terikat tempatnya. Ada tempat-tempat yang ditentukan, disinilah pelaksanaan ibadah haji. Nah maka itu beberapa contoh amalan terikat tempat waktu. Zakat terikat nanti waktu, terikat jumlah dia. Tidak boleh kita bayar zakat kalau dah lewat waktunya. Kita bayarkan di tanggal 2 Syawal kalau zakat fitrah, tidak sah, karena dia terikat waktu. Orang yang bertemu dengan akhir bulan Ramadan, bertemu dengan awal Syawal, itu syarat dia wajib bayar zakat. Kalau ketemunya hanya awal Ramadan, akhir Ramadan, atau dia hanya bertemu awal bulan Syawal, maka tak wajib dia bayar zakat. Ada ketentuan-ketentuannya. Meninggal seorang anak umpamanya atau seorang bapak di akhir bulan Ramadan, artinya dia tak wajib zakat fitrah. Dia bertemu akhir Ramadan tapi tak ketemu malam 1 Syawal. Akhir bulan Ramadan umpamanya maghrib sebelum malam takbiran, itu tak wajib bayar zakat fitrah.
Atau anak yang lahir pas malam takbiran, dia hanya ketemu malam 1 Syawal, tapi tidak ketemu akhir Ramadan, pun tak wajib. Kapan terakhir dibayarkan? Sebelum khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Itu ada ketentuannya. Lewat daripada itu tidak sah lagi pembayaran zakatnya. Takarannya juga ditentukan. Nah, nanti ada Bapak Ibu amalan yang tidak terikat dengan itu semua. Dia hanya terikat adab-adabnya. Inilah yang sering diklaim oleh sebagian orang. Kalau kita lakukan tanpa contoh tadi, oleh sebagian dianggap bid'ah. Padahal kalau kita kaji amalan-amalan ini memang dia tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah, tidak terikat tempat. Apa contohnya kata para ulama? Seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu Bapak Ibu tidak terikat jumlah. Bapak Ibu mau khatam tiap malam silakan, mau setengah juz boleh, 1 juz mantap, 1 surat silakan, tidak terikat jumlahnya. Mau 1 surat atau 1 ayat pun boleh. Malam ini dibaca Yasin, Shadaqallahul Azim, malam besok lanjut lagi Wal Qur'anil Hakim, pun tidak ada masalah. Karena dia tidak terikat harus 1 surat dibaca tiap malam, tidak. Dia tidak terikat waktu. Mau dibaca pagi boleh, siang boleh, ba'da asar boleh, ba'da maghrib, terserah kapan pun waktunya. Tak terikat waktu dia Bapak Ibu sekalian. Tidak terikat cara. Mau dibaca dalam kondisi duduk silakan, berdiri boleh, dalam kondisi sakit baring pun tidak ada masalah. Yang penting tidak sedang berhadas besar. Kalau hadas kecil masih boleh melafalkannya, membaca baru yang tak boleh. Kan ini nanti ketentuannya. Dia tidak terikat cara, tak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Nah, cuma nanti ada beberapa anjuran. Seperti Nabi menganjurkan di malam-malam tertentu ada surat yang lebih afdol kita baca. Seperti kalau malam Jumat, apa yang paling afdol dibaca Bapak Ibu? Surat Al-Kahfi. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan dinaungi cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Nah, nanti ulama kemudian memahami apa makna dinaungi cahaya. Ada yang mengatakan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari fitnah antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ada yang mengatakan kelak di akhirat kan bercahaya seluruh tubuhnya. Ada yang menjelaskan di kubur nanti kan terang kuburnya. Ada pula yang menjelaskan kan nampak cahaya ketika di dunianya. Nah, ini ada pula yang menjelaskan demikian. Jadi kalau mau badan bercahaya, wajah bercahaya, sering-sering baca surat itu. Ibu-ibu biasa banyak bercahaya wajah itu. Kalau dah malam, lampu dimatikan, tengok dalam selimut bercahaya wajah ibu. Main handphone di dalam selimut itu kan, nampak cahaya terang itu. Itu bukan cahaya karena Al-Kahfi itu ya, cahaya karena Samsung, Xiaomi gitu ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi membaca Al-Quran yang tidak terikat cara, waktu, kapan pun boleh, dia hanya terikat adab. Tidak boleh di tempat najis, tidak boleh dalam kondisi hadas. Itu nanti beberapa ketentuan. Termasuk zikir, kata para ulama, zikir juga tidak ditentukan jumlahnya berapa, tidak ditentukan apa yang dibaca, tapi ada ketentuan-ketentuan yang dibaca asma Allah. Ada yang disebut beberapa kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan di dalam hadis. Nah, ini yang kita baca. Tapi berapa kali kita baca, di mana kita membacanya, bagaimana kondisinya, tidak terikat. Ini nanti ketentuannya. Kecuali zikir-zikir yang memang terikat dengan ibadah-ibadah tertentu, seperti sholat. Zikir ba'da sholat itu terikat dia beberapa jumlahnya. Satu hadis menjelaskan dianjurkan kita membaca Subhanallah 33 kali, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Di dalam hadis lain dianjurkan 25 Subhanallah, 25 Alhamdulillah, 25 Allahu Akbar, 25 La ilaha illallah, 100. Dalam hadis lain menyebut 11 Subhanallah, 11 Alhamdulillah, 11 Allahu Akbar, 33 totalnya. Di dalam hadis lain menyebut 10 Subhanallah, 10 Alhamdulillah, 10 Allahu Akbar, totalnya 30. Nah, ini beberapa jumlah yang dianjurkan setelah sholat. Selebihnya Bapak mau membaca Subhanallah dari rumah ke kantor, terserah berapapun jumlahnya, tidak dibatasi. Nah, ini nanti beberapa amalan yang tidak terikat. Ini disebut amalan-amalan mutlak. Bapak Ibu, nah sekarang sholat karena dia terikat waktu, maka kata para ulama ada 5 waktu
kita terlarang untuk melakukan sholat. Jadi tidak semua waktu itu kita boleh sholat, Bapak Ibu. Dijelaskan di sini wa khamsatu awqat la yusalli fiha illa salata laha sabab. Ada 5 waktu yang tidak boleh kita sholat di waktu-waktu tersebut kecuali sholat yang ada sebabnya. Nanti kita jelaskan sholat yang ada sebabnya. Di sini dijelaskan sholat yang ada sebabnya itu diantaranya sholat qadha, sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini beberapa contoh sholat yang ada sebab di awal. Ini masih boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang ini, Bapak Ibu. Sholat jenazah itu masih boleh di waktu terlarang, ba'da asar umpamanya, itu masih boleh sholat jenazah. Sholat tahiyatul masjid ba'da subuh itu masih boleh. Karena nanti salah satu waktu terlarang itu ba'da subuh. Kita datang ke satu masjid, baru datang i'tikaf umpamanya, lalu kita sholat tahiyatul masjid boleh. Setiap kita masuk masjid, kalau musola tahiyatul masjid atau enggak, Pak? Kalau kita masuk musola, sunnah enggak tahiyatul masjid, Pak? Nah, kata Bapak sunnah. Niatnya tahiyatul masjid atau tahiyatul musola? Nah, tahu tahiyatul musola pula namanya. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam fikih itu tidak ada sebenarnya istilah musola. Yang ada hanya masjid dan masjid jami. Masjid artinya tempat dilaksanakannya salat 5 waktu, tapi tidak dilaksanakan salat Jumat di situ. Sedangkan masjid jami salat 5 waktu dilaksanakan di situ plus Jumat. Maka masuk musola hukumnya sama dengan masuk masjid. Disunnahkan tahiyatul masjid, kemudian boleh iktikaf di musola. Ibu dalam kondisi hadas besar tak boleh berdiam diri di musola. Ini hukumnya sama dengan masjid. Kecuali nanti kata para ulama, musola yang tak berlaku hukum-hukum masjid itu memang musola hanya sekedar tempat numpang sholat yang tidak ada pengurusnya, tidak ada muazzinnya, tidak ada imamnya di situ. Mana contohnya? Musola di mall. Kan ada satu ruangan, kalau nak sholat situ tempatnya. Itu tidak berlaku hukum masjid di situ. Bapak Ibu masuk ke ruangan itu tidak perlu tahiyatul masjid. Tak perlu kita masuk ke dalam itu, ibu dalam kondisi halangan pun tidak ada masalah duduk di sana. Kita ke sana tak boleh iktikaf di situ. Karena itu hanya tempat sholat. Atau di kantor atau di rumah Bapak Ibu ada ruangan khusus kita bikin untuk sholat. Nah, silakan aja ibu duduk di sana dalam kondisi hadas besar. Karena dia hanya fungsinya tempat kita melakukan sholat sekali-kali, sholat sunnah umpamanya. Di SPBU kan juga biasa seperti itu. Ada satu musola, siapa yang kebetulan lewat silakan. Kalau tidak ada orang sholat, tidak ada yang azan di sana, tidak ada imamnya. Nah, maka tempat seperti ini yang real musola sebenarnya, tak berlaku hukum-hukum masjid di situ. Nah, ini nanti ketentuannya. Jadi tidak boleh iktikaf di musola SPBU umpamanya, atau di musola di mall, atau di tempat-tempat yang hanya sekali-kali dilakukan salat sunnah atau salat wajib. Itu nanti ketentuan salat yang masih boleh kita kerjakan di waktu terlarang. Mana waktu terlarang itu? Yang pertama, ba'da salatis subhi hatta tatlu'u syams. Setelah salat subuh sampai terbit matahari. Nah, ini waktu kita sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Ini salat sunnah mutlak terlarang kita kerjakan. Kecuali tadi sholat qadha, sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, sebagian ulama menyebut sholat wudu, itu masih boleh. Tapi kalau sholat yang lain, sholat hajat umpamanya Bapak Ibu, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tasbih umpamanya, kita bikin ba'da sholat subuh tak boleh. Apa sebab? Karena waktu setelah sholat subuh itu waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ba'da itu dalam bahasa Arab artinya setelah. Jadi kalau sudah menyebut kata ba'da, jangan pakai setelah lagi. Kadang sering juga kami dengar nih, setelah ba'da asar kata ibu untuk kita wirid. Ada pula setelah ba'da asar. Berarti ulang-ulang kata ba'danya itu. Setelah asar gitu kan. Maka ba'da itu artinya setelah. Kalau sebelum itu, bahasa Arabnya Bu, qoblah. Jadi qoblah, qobliyah, salat sebelum
sholat subuh, qobliyah subuh gitu. Maka setelah sholat subuh, sholat taubat umpamanya tak boleh. Sholat istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat yang tak terikat waktu. Ada sholat sunnah yang tak terikat waktu mutlak, boleh kapan saja. Kalau sholat wajib dia terikat waktu dia, maka jangan dilakukan setelah sholat subuh. Kecuali sholat qadha boleh, atau sholat subuh yang belum sholat subuh masih boleh di waktu itu. Sholat qadha boleh. Sholat qadha itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Satu qadha yang tertinggal satu-satu. Tadi malam karena sibuk dekorasi di tempat orang pesta, lupa ibu tuh sholat isya. Setelah subuh baru teringat, isya tadi malam lupa saya kerjakan. Pada subuh langsung dia kerjakan isyanya, silakan. Nah, itu masih boleh itu dibikin qadha namanya. Jadi qadha yang tertinggal satu-satu itu dikerjakan ketika kita mengingatnya. Teringat nanti waktu zuhur baru kita teringat, isya tadi malam lupa rupanya. Setelah zuhur kerjakan, tidak ada masalah. Artinya qadha itu boleh kita kerjakan kapan teringat. Tapi kalau qadha yang kita lupakan dulu ketika kita masuk akil balik, tidak pernah kita sholat. Umur 12 akil balik bapak itu, sampai menikah 25 barulah dia sholat 5 waktu. 13 tahun tidak pernah sholat. Nah, kan ada orang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak bapak-bapak di sini Pak ya. Bapak di sini religius nampak semua kan. Nah, kalau ada yang seperti itu, kata para ulama, dia wajib mengqadha 13 tahun sholatnya. Bagaimana cara qadhanya? Dilakukan setelah sholat wajibnya. Zuhur dia selesai, lanjutkan zuhur yang diqadha tadi. Jadi sesuai waktu-waktunya. Kalau qadha yang satu-satu tadi kapan teringat, itu kita kerjakan. Berapa lama dia kerjakan qadhanya? Kalau 13 tahun, 13 tahun lah. Selama nanti selesai zuhur dia kerjakan. Selesai subuh ini, ada subuhnya dulu tertinggal, lanjut dia subuh pula selama 13 tahun. Begitu kata para ulama. Walaupun pernah kami sampaikan, kalau menurut Ibnu Udaimah, bahwasanya orang kalau sudah bertaubat, maka semua kesalahan-kesalahannya yang sudah lewat tak perlu lagi dia kerjakan. Sholatnya yang tertinggal, semua amalan-amalannya yang dulu terlewatkan tak perlu lagi dia tunaikan, karena ketika dia sudah bertaubat, semua dosanya sudah Allah maafkan. Nah, kalau mengambil pendapat ini, tidak perlu Bapak Ibu sholat qadha lagi, cukup taubat lalu tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Qadha sholat tidak wajib dikerjakan. Nah, saya yakin pendapat yang kedua ini paling banyak kita sukai ini. Tidak perlu mengqadha sholat lagi. Kalau yang pertama tadi wajib diqadha selama kita meninggalkannya. Maka ba'da subuh tak boleh kalau sholat yang mutlak tadi. Termasuk yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamalu wa tarfa'u qadra ramhi. Setelah matahari terbit sampai naik sempurna meninggi kurang lebih setinggi tombak, waktu syuruk. Jadi sholat subuh itu Bapak Ibu sekalian, waktunya habis kapan? Ketika matahari terbit, syuruk namanya. Ketika syuruk pun tak boleh kita langsung sholat. Makanya setelah syuruk berbunyi alarm itu baru masuk waktu syuruk. Tak boleh kita langsung sholat. Apa sebab? Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi, jangan sholat kata Nabi di antara dua tanduk syaitan. Kalau baca kita ada sholat di antara dua tanduk syaitan. Mana yang disebut dua tanduk syaitan itu? Ketika matahari baru terbit dan ketika matahari akan terbenam. Ini dua waktu tanduk syaitan kata Nabi. Ini yang paling terlarang dari 5 waktu ini Bapak Ibu sekalian. Andai kita mau mengqadha sholat, kita sholat subuhnya terlambat bangun jam 6, masih ada subuh itu sholat kita. Lalu kita lupa isya tadi malam, maka jangan dulu kita kerjakan. Karena waktunya mulai dari dia terbit sampai naik sepenggalahan itu tak lama, kurang lebih 10 menit cuman. Tunggu yang 10 menit itu dulu. Selesai lewat 10 menit, qadha. Jadi dari 5 waktu tadi ada 2 waktu yang sangat terlarang untuk melakukan sholat. Kalau ba'da subuh tadi masih boleh, tapi yang sholat-sholat yang ada sebab sebelumnya. Tapi yang setelah matahari terbit sampai dia naik 1 tombak, ini tak boleh. Jadi ketika matahari masuk syuruk nanti kita tunggu paling cepat 7 menit kurang lebih, atau 10 menit. Atau kata sebagian ulama yang paling aman kalau kita mau sholat setelah itu sama waktunya dengan masuk waktu maghrib. Jam berapa masuk maghrib Pak?
6:24. Maka waktu sholat syuruk itu yang paling aman 6:24 pula. Begitulah kurang lebih. Kalau payah kita mengira-ngiranya di rumah. Kalau di masjid ada waktu syuruk gitu kan, di rumah tidak tahu jam berapa waktu syuruk. Umpamanya kita mau sholat duha, maka tunggu saja tengok aja jam maghrib. Itu bisa kita kerjakan nanti sholat duha. Karena masuk waktu duha itu di awal setelah 10 menit juga lewat waktu syuruk atau 15 menit. Berarti kalau mengikut waktu sholat maghrib kurang lebih 15 menit lah setelah sholat masuknya waktu syuruk kita mengerjakan sholat. Maka jangan nanti ketika masuk waktu syuruk sampai dia naik sepengalahan. Itu juga tidak boleh sholat di waktu itu. Kemudian yang ketiga, wa idza stawat hatta tadul. Ketika matahari istiwa sampai tergelincir. Itu beberapa menit sebelum masuk zuhur, pertengahan hari. Kalau kita letakkan botol atau ranting di bawah sinar matahari, tidak nampak cahaya di sekitarnya, maka itu matahari tepat di atas kepala. Itu juga waktu terlarang. Kecuali di sini dijelaskan kecuali waktu hari Jumat atau orang yang berada di Masjidil Haram, maka tidak ada halangan untuk dia melakukan sholat di waktu tersebut. Kecuali Jumat. Jumat tidak berlaku yang ketiga ini, yang keempat ini tetap boleh kita melakukan sholat di tengah hari itu. Tapi kalau di hari-hari lain jangan kita lakukan sholat pas matahari tepat di atas kepala. Tunggu dia tergelincir ke barat dulu. Artinya sudah masuk waktu zuhur, baru boleh kita melakukan sholat. Maka itu waktu sholat duha itu terakhir 10 menit sebelum zuhur tak boleh lagi sholat. Nah ini ketentuan waktu duha itu 10 menit setelah terbit matahari sampai kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur masih boleh kita melakukan sholat duha. Ini kalau tepat matahari di atas kepala, kecuali di hari Jumat masih boleh. Kemudian yang kelima, wa indal ghurub hatta yatakamalu ghurubiha. Ketika matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Sempurna terbenamnya artinya masuk waktu maghrib. Jadi yang terlarang itu kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu maghrib. Itu juga tidak boleh. Ini salah satu tanduk syaitan tadi. Ketika 10 menit setelah masuknya syuruk, kemudian 10 menit ketika matahari terbenam. Pokoknya 10 menit sebelum azan maghrib berkumandang, jangan sholat di waktu itu. Sholat istikharah umpamanya, sholat hajat, sholat taubat. Biasanya yang ba'da asar ini sering dilakukan ibu-ibu majelis ta'lim biasanya. Makanya kami pernah diminta sholat kita Ustaz ba'da asar, kita sholat taubat, sholat tasbih. Maka kami sampaikan kalau mau dilakukan ba'da zuhur. Kalau di sini mungkin biasanya ba'da zuhur dikerjakan, ada sebagian yang melakukannya ba'da asar. Maka kami sampaikan kalau mau dibikin salat-salat itu pada zuhur waktunya, jangan dibikin pada asar. Apalagi nanti mepet sampai di ujung waktu asar, berarti sudah terbenam matahari dan akan masuk waktu salat maghrib. Ini beberapa waktu Bapak Ibu sekalian yang kita tidak boleh salat mutlak di waktu tersebut. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Silakan Mbak. Baik. Salat qobliyah subuh ini kita jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, salat subuh, salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu ulama kemudian mensarah hadis ini. Yang disebut salat fajar itu yang mana? Salat fajar itu bukan nama salat. Sebenarnya fajar itu waktu fajar. Maka sholat yang dilakukan di waktu fajar, kata Nabi Muhammad SAW, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kata para ulama, ada ulama yang mengatakan yang dimaksud sholat fajar itu, yang baik pahalanya seperti dunia dan seisinya itu, sholat yang dilakukan di waktu fajar, seperti sholat hajat katanya. Jadi sebelum subuh kita sholat 2 rakaat hajat, itulah fajar itu, kata sebagian ulama. Ada pula yang menyebut salat fajar itu yang disebut Nabi besar pahalanya itu adalah qobliyah subuh. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh. Ada pula ulama yang mengatakan
Maka sholat fajar itu adalah sholat subuh itu sendiri. Itulah sholat fajar. Jadi ada 3 pendapat. Mana yang berpendapat sholat fajar itu qobliyah subuh, sehingga ketika qobliyahnya tidak terkejar, dia merasa rugi ini. Nah, kan begitu mungkin Pak, karena ini pahalanya besar. Tadi subuh terbangun pas orang iqamah. Namanya qobliyah itu waktunya mulai dari kumandang azan sampai sebelum sholat wajib kita kerjakan. Boleh qobliyah. Kalau udah lewat sholat wajib, maka tidak lagi ada qobliyah. Bagaimana qobliyah subuh yang terlewatkan? Padahal kita niat mau melakukan rutin, tapi tidak sengaja terlewat. Maka ada ulama yang mengatakan sebagian, seperti pendapat Imam An-Nawawi, menjelaskan Bapak Ibu sekalian, qobliyah yang terlewatkan boleh dia qodho kapan? Setelah subuhnya. Nah, ini termasuk sholat qodho juga namanya. Walaupun namanya qobliyah sebelum subuh, tapi dibikin setelah subuh, statusnya qodho. Tetapi ingat, kalaupun kita mau mengqodhonya ba'da subuh, Bapak Ibu sekalian, jangan dilaksanakan di masjid yang paling aman. Apa sebab? Dikhawatirkan nanti menimbulkan banyak perkiraan jamaah. Apalagi yang melakukannya tokoh umpamanya kan, ada rupanya ba'da subuh. Nah, ini jadi masalah ini. Nanti sangka orang kita bikin ba'da subuh, padahal niat kita tadi mengganti qobliyah subuh. Karena qobliyah ba'diyah itu tidak harus di masjid. Boleh kita qobliyah di rumah, asalkan sholat sudah masuk waktunya. Rumah bapak samping masjid, ketika kumandang azan baru mulai kumandang, itu sudah boleh sholat qobliyah. Cuman kita tidak dapat kesunahan menjawab azan, itu saja kekurangannya. Padahal menjawab azan itu juga pahalanya besar. Maka yang paling aman, tunggu azan, jawab azannya, selesai azan kita sholat qobliyah. Sebelum masuk iqamat atau sebelum kita sholat, kita boleh qobliyah. Ba'diyah begitu juga. Ba'diyah itu waktunya lebih panjang Bapak Ibu sekalian. Mulai dari habisnya sholat fardu sampai sebelum habis waktu sholat itu. Artinya sholat isya itu ba'diyah hanya mulai dari ba'da isya, sebelum masuk waktu subuh masih boleh ba'diyah isya. Dan tidak harus dibikin di masjid, boleh di rumah. Nah, jadi qobliyah dan ba'diyah itu boleh di mana saja. Tapi kalau ba'diyah amannya di masjid aja lah. Kalau di rumah ragu gak minta sholat, tanda di rumah kan gitu kan. Kata bapak tuh saya ba'diyah di rumah, kata yo tidak pula kan. Nah, maka lebih baiknya dilakukan di masjid. Kalau di rumah itu kadang godaannya besar Bapak Ibu. Baru kan dulu bapak tuh nak sholat, datang kawan pak balak 6, nah ada jadinya sholat ba'diyah nantinya. Maka lebih aman dia bikin di masjid saja, selesai sholatnya. Jadi godaan-godaan di rumah nantinya tidak menghalangi dia untuk melakukan ba'diyah tersebut. Jadi boleh Pak diqodho setelah subuh, andai tadi terlewatkan. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke pengajian yang lain, masalah jamak tadi, mungkin kaitannya masalah sholat juga, tapi saya lupa ya. Sebelumnya yang ditanya Pak Arfan tadi, saya pernah mendengar atau membaca, artinya seumur hidup Nabi pernah ketinggalan qobliyahnya ini, dia ganti setelah subuh, menandakan dia manusia biasa tertinggal. Tapi itu sekali sebagai contoh, dia mengganti qobliyahnya itu pada subuh. Itu saya baca, saya mendengar, artinya saking pentingnya qobliyah itu atau fajar itu. Itu masalah jamak itu niatnya kan di depan, yang saya baca, yang saya dengar dalam beberapa kali wirid, niatnya kan ada di depan. Artinya kan misalnya jamak takdim ini, sampai kita jaraknya kita jamak takdim, artinya zuhur asar kita gabung jadi satu dan kita berombongan, kita berjamaah. Nah itu niat kan sekali niat kan, artinya begitu kita sekali niat, untuk yang kedua kita langsung tegak kan, tanpa harus kita apa untuk melanjutkan sholat yang kita jamaah itu. Pertanyaan saya, tidak perlu niat lagi, apakah qomat itu sekali qomat atau tetap bergolak, sedangkan niatnya satu untuk dua. Jadi tegak itu tidak perlu niat lagi kan, sekali niat, tapi niat itu sudah dipasang di depan gitu. Bagaimana dari Pak Ustaz yang? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sholat jamaah itu niatnya tetap di depan, mau jamaah takdim ataupun takhir. Kalau di takhir lalu niatnya di sholat yang kedua, berarti bukan jamak, namanya qodho. Kita niat
Bapak dalam perjalanan, kata Bapak, zuhur nanti saya tidak terkejar di kota A, saya lakukan nanti di kota B, saya jamak dengan asar. Itu harus terniat di waktu zuhur. Jangan kita niatnya di waktu asar, berarti zuhurnya udah lewat. Waktu zuhur tadi tidak niat, asar aja lah, baru kita niatkan. Niat maksudnya kita memang sudah merencanakan sholat itu. Niat kan urusan hati yang disampaikan, bukan harus dilafalkan sengaja, tidak. Itu nanti jam sholatnya. Tetapi meniatkan zuhur saya akan saya jamak nanti di waktu asar, itu harus ada di waktu zuhur, walaupun sholatnya dikerjakan di waktu asar. Kita niatnya zuhur di waktu A, nanti asar di waktu B. Rupanya terlewat waktu zuhur, tertidur kita di perjalanan, sampai di kota B sholat asar. Itu tidak lagi jamak, namanya qudhu. Karena tadi niatnya ingin melaksanakannya berpisah, begitu. Maka niatnya qudhu, tidak lagi jamak. Nah, dalam jamak bagaimana status iqomatnya? Kita tengok dulu hukum iqomat. Iqomat itu kalau kita baca di dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian dan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, iqomat itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi di dalam sholat itu ada 4 sunnah muakkad. 2 sebelum sholat, 2 di dalam sholat. Kalau di dalam sholat namanya ab'ad sholat. Kalau di luar sholat, ini contohnya sunnah muakkad kita menyebutnya, contoh azan dan iqomat. Jadi azan dan iqomat itu tidak wajib, sunnah yang amat dianjurkan. Azan dan iqomat. Kalau di dalam sholat nanti tahiyat pertama, qunut subuh dalam mazhab Syafi'i itu contoh sunnah muakkad di dalam sholat. Nah, bagaimana status iqomat orang yang sholat jamak? Kita pisahkan dulu Bapak Ibu. Kalau dia jamak takdim, kata para ulama, takdim itu tidak ada mualah. Apa mualah itu? Jamak takdim, sholat yang dilakukan di sholat yang pertama, isya maghrib dilakukan di waktu maghrib, itu tidak boleh ada mualah. Mualah itu jarak antara kedua sholat. Selesai habis salam sholat maghrib yang pertama, langsung tegak sholat isya. Itu kalau sholat isya maghrib dilakukan di waktu maghrib. Dalam kondisi jamak takdim, kata para ulama, iqomat ataupun azan cukup pertama saja. Azan pertama saja, iqomat sekali saja, karena dia tidak ada mualahnya. Selesai salam langsung tegak kita. Sedangkan jamak takhir yang dilakukan di sholat yang kedua, maka dia tidak disyaratkan adanya mualah. Bapak sholat isya dan maghrib di waktu isya, berarti jamak takhir namanya itu. Sholat kita bikin di sholat yang kedua. Ketika selesai itu, kalau jamak takhir dia tidak mualah dan tak harus berurutan. Kalau isya dan maghrib dilakukan di waktu maghrib, wajib maghrib dulu baru isya, tidak boleh dibalik. Tapi kalau maghrib di waktu isya kita kerjakan di waktu isya, boleh maghrib dulu baru isya atau isya dulu baru maghrib. Isya kita sholat iqomat, kebetulan kita sholat berjamaah gitu. Selesai isya duduk ngobrol, ngopi-ngopi dulu, bercerita, kita boleh, dia harus tegak langsung. Setelah itu baru kita lanjut dengan maghrib kita tadi. Nah, kita qomat balik, dan masalah 2 kali berarti qomatnya. Jadi kalau di dalam jamak takdim itu dianjurkan 1, walaupun nanti dalam bab fikih ini banyak jawabannya Bapak Ibu sekalian. Cuman dari beberapa kitab yang kami baca, kalau di jamak takdim maka cukup sekali saja iqomatnya. Tapi kalau dia jamak takhir, karena dia tidak disyaratkan mualah, boleh ada jeda antara satu sholat dengan sholat yang lain. Kalaupun mau kita lanjutkan, selesai maghrib kita sholat, qomat kita tadi dulu, nanti setelah itu qomat balik lanjut isya untuk sholat jamak yang dilakukan di waktu yang kedua. Kalau di waktu pertama sekali saja, karena dia nanti habis salam langsung kita tegak sholat yang kedua. Begitu kurang lebih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada Bu? Ada Pak? Banyak itikaf Bapak dan Pak. Serius. Dia tidur itu rahmat Bapak Ibu sekalian. Di masjid, duduk di masjid, lebih lagi rahmatnya double itu kan. Tidur di masjid double rahmatnya. Itu kalau orang tidur di masjid biarkan aja lah, barokah. Tak ada Bapak Ibu? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Di dalam sholat itu, nah ini panjang nih pembahasannya ini. Nanti masuk dalam bab sunnah sholat. Ini belum pernah kita bahas ya. Sunnah sholat. Jadi ada hayat dan pernah kita sampaikan, kami ulang sedikit. Jadi di dalam sholat itu ada 3 Bapak Ibu. Ada yang disebut rukun, ada yang disebut ab'ad, ada yang disebut hayat. Rukun kalau kita tinggalkan atau lupa wajib diulang dan harus sujud sahwi. Contoh sujud 2 kali, kita sujud baru sekali. Karena akhir bulan banyak pikiran bapak imam itu, cicilan kan dibayar lagi, lupa dia sujud kedua, tegaknya langsung umpamanya. Maka makmum mengingatkan, subhanallah. Atau yang perempuan dengan tepuk tangan, maka imam wajib dia mengulang sujud yang tertinggal. Nanti sujud sahwi lagi. Ini contoh yang rukun. Adapun yang kedua, ab'ad. Ab'ad itu kalau terlupa dan sudah berpindah ke rukun selanjutnya, tak boleh diulang, tapi harus diganti sahwi nantinya. Nah, ini contoh kasus belum lama, 2 hari yang lalu kami sholat di salah satu masjid Ahmadi di Abu Hamad. Jadi imamnya lupa tahiyat pertama. Jadi setelah rakaat kedua maghrib tegak imamnya. Makmum yang di belakang subhanallah atau makmum, imamnya tidak mau duduk lagi. Subhanallah atau makmum di belakang, imamnya diamnya. Makmum tadi tetap yang ngotot di belakang. Subhanallah. Kayaknya makmum yang di belakang ini maksa menyuruh imam duduk tahiyat. Nah, maka imam yang tetap berdiri karena lambat laun tidak direspon imam, nampaknya barulah makmum yang tadinya subhanallah tegak ikut dia apa yang dilakukan imam. Setelah sholat barulah kemudian imam yang ngomong. Nah, ini betul yang disampaikan imamnya itu. Kata imamnya, maaf Pak, tahiyat pertama itu ab'ad di dalam sholat. Kalau sudah berpindah ke gerakan yang lain, maka tak boleh diulang gerakan tadi. Jadi tahiyat pertama itu tidak rukun sholat Bapak Ibu. Andai imam terlupa dan tegak sempurna dia, maka tidak boleh dia duduk lagi untuk tahiyat. Kadang jamaah ini perlu pula diedukasi. Ada di satu masjid, imamnya tidak sempurna bacaan surat pendeknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lupa mungkin imam ujungnya. Allahu akbar ruku' dia. Makmum ada juga yang subhanallah dia. Allah ada nanti. Karena memang mengucapkan ayat pendek itu sendiri hukumnya bukan ab'ad, hayat malahan. Tidak dibaca pun tidak masalah. Apalagi cuma tertinggal seayat 2 ayat. Jadi tidak harus imam itu menyelesaikan sampai selesai. Andai terlupa dia, langsung dia rukuknya selesai. Tidak usah kita paksa dia tegak ulang menyelesaikan qul huwallahu lagi. Nah, ini kadang kalau kita tidak tahu kacau sholat jadinya. Maka itu perlu duduk kita bermajelis ilmu. Tahiyat pertama itu adalah ab'ad di dalam sholat. Sehingga ketika orang terlupa, kecuali belum sempurna gerakannya, tapi payah pula kita menemukannya karena dia cuma di tahiyat pertama. Tentu kalau belum sempurna ketika dia barukan tegak. Ketika imam barukan tegak, makmum kan masih sujud gitu. Tak tahu dia imam itu tegak atau macam mana. Macam mana pula kecuali makmumnya ngintip gitu kan. Imam dah tegak, subhanallah, imam bisa jadi dia teriakkan pada waktu itu kan. Tapi imam itu baru tegak sempurna, Allahu akbar. Berarti kan dah sempurna tegaknya. Barulah makmum bangkit dari sujud, harusnya duduk, ternyata imam tegak. Maka imam tak boleh lagi duduk untuk tahiyat pertama, tapi nanti dia tutup sujud sahwi 2 kali. Nah, itu contoh ab'ad di dalam sholat. Jadi ab'ad itu nantinya ada tahiyat pertama termasuk kunut subuh. Kunut subuh di dalam madhab Syafi'i ini termasuk ab'ad sholat. Tapi ingat Bapak Ibu, kunut itu yang diperselisihkan ulama adalah kunut subuh. Kadang kita ini ada yang anti kunut, semua kunut pun dia tak mau. Padahal kunut 15 hari pertengahan Ramadan itu sunnah yang disepakati ulama. Ada juga yang witir, salat witir bulan Ramadan, kan ada di rakaat terakhir kita juga kunut. Itu sepakat ulama sunnah. Ada orang-orang yang anti kunut sampai kunut witir pun tidak mau dia. Yang dia tahu setiap kunut bid'ah, ini salah kajiannya. Yang diperselisihkan ulama kunut di waktu subuh yang dirutinkan.
Sedangkan kunut yang dilakukan setelah salat witir di rakaat terakhir itu sepakat ulama memang disunahkan. Jadi bukan doa kunutnya yang bid'ah. Kunut di waktu subuh itu menurut sebagian pendapat tidak dirutinkan Nabi Muhammad SAW. Sebagian menganggap ini dirutinkan. Ini nanti jadi permasalahan. Witir tidak termasuk kunut nazilah. Nah itu juga kalau kunut nazilah tidak waktu subuh saja. Setiap sholat. Seperti kalau biasanya Palestina digempur habis-habisan, ada syariat kita kunut nazilah. Atau waktu Covid dulu kan banyak kita kunut nazilah nih, habis sholat Jumat, habis sholat 5 waktu, nah kita sunnah kunut nazilah. Jadi tidak harus tidak mengikut kalau yang witir atau kunut nazilah. Yang diikhtilafkan itu cuma subuh. Dalam madzhab Syafi'i kunut itu apakah andai imam lupa, biasanya dia kunut, kebetulan lupa, maka imam nantinya menutup dengan sujud sahwi. Kalau udah bergerak imam Allahu Akbar, sujud dia. Tidak boleh dia tegak ulang kunut lagi. Nah, ini batal sholatnya kalau dia lakukan itu. Tapi nanti dia ganti dengan sahwi. Nah, kemudian yang terakhir ada hayat di dalam sholat. Hayat ini sunnah. Kalau dikerjakan atau dia lakukan ya dapat pahala tambahan. Artinya di dalam sholat kalau terlupa tak perlu diulang, tak perlu sujud sahwi. Nah, ini nanti hayat. Hayat dalam sholat itu dalam kitab ini ada 15 banyaknya. Jadi 15 ini Bapak Ibu sekalian kita lakukan di dalam sholat. Yang melakukannya dapat pahala. Andai terlupa maka tidak perlu diulang, tidak boleh diulang, dan kemudian tidak perlu sujud sahwi. Itu nanti hayat di dalam sholat. Di antara hayat itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk di Bapak Ibu sekalian, waktu sedikit tinggal. Ya silakan Pak. Ini Ustaz, ketika misalnya imam itu batal wudu adalah penggantinya, kita itu meneruskan surat yang dia baca atau boleh surat yang pilihan kita? Itu yang pertanyaan kedua, apakah ada syaratnya seorang makmum itu dia yang sholat di belakang imam itu? Ya itu Pak. Ada lagi? Udah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ketika imam batal sholatnya, apakah kemudian makmum melanjutkan apa yang dikerjakan imam atau harus mengulangnya dari awal? Begitu kurang lebih pertanyaannya Pak ya. Itu suratnya aja Pak. Ya suratnya. Ya. Telah apa suratnya yang mau dibaca? Dia baru baca separuh umpamanya surat apa gitu kan, lalu imam batal. Apakah makmum tadi harus melanjutkan atau bagaimana? Yang pertama, kalau dia dapat melanjutkan, silakan dia lanjutkan. Tapi kalau dia ada hafal apa yang dibaca imam tuh, nah, mungkin dia mau melanjutkan, dia baca dia surat yang lain. Nah, jadi tidak ada keharusan melanjutkan bacaan imam. Kalau itu juga nanti dipaksakan sujud sajadah umpamanya pas subuh Jumat, yang di belakang imam tuh dah hafal sujud sajadah, ayat sajadah. Nah, imam tadi baru separuh, belum sampai ayat sajadah lagi, batal dia keluar. Bingung yang belakang tuh nanti apa mau dibaca? Nah, bacanya pun buang itu kan, tidak ada masalah. Karena dia hayat di dalam salat. Jadi tidak harus dibaca apa yang dibaca imam. Boleh kita lanjutkan atau kita mulai dari awal yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah disyaratkan orang yang di belakang imam itu orang yang faqih atau orang yang paham juga? Memang dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari semua posisi kita di dalam sholat itu sebagai makmum, yang di belakang imam itu memang afdolnya. Kalau di Masjidil Haram itu imam-imam pengganti lain juga yang berada di belakang imam. Fungsinya apa? Mengingatkan imam kalau bacaannya salah. Artinya kemampuan yang di belakang pun setara dengan yang di depan. Atau yang kedua, dia juga nanti menggantikan imam andai imam berhalangan. Karena itu afdolnya masjid itu ada pintu khusus imam di depan, sehingga kalau imam berhalangan dia bisa keluar cepat. Nah ini nanti kan dia tariklah makmum yang di belakang untuk menggantikan posisinya sebagai imam di depan. Nah, ini nanti maka yang di belakang itu ya memang harus orang-orang yang satu atau dua saja, tidak semua juga Bapak Ibu sekalian. Karena kalaulah seperti itu nanti tidak ada kesempatan yang awam untuk dapat saf pertama. Maka yang di belakang imam saja satu atau dua, atau ya setidaknya yang dapat bisa jadi imam lah. Nah, kalau berhalangan bapak ini bisa dia maju ke depan jadi imam nanti. Andai berhalangan imam, yang di belakang imam tak bisa jadi imam, kan kacau sholatnya. Barulah kita, ini kacau jadi ya kan.
maka yang di belakang imam pun harus pandai dia menjadi imam. Andai nanti imam berhalangan, dia bisa maju ke depan. Begitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ustaz, Ya, silakan Pak. kalau kita masuk atau saf pertama ada penuh, kita masuk saf kedua. Untuk kita saf kedua ini dari sudut kanan atau sudut kiri atau di tengah. Artinya untuk mengikuti saf. Jadi kita kadang-kadang ada yang ke samping, ada yang di tengah nanti baru dapat jajar nyambung. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, "Sawu wastaqimu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah." Rapat dan luruskan saf, karena merapat dan meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Saf pertama penuh dan sampai ke sudut-sudutnya. Lalu kita masuk terlambat. Saf mana yang harusnya kita isi? Jawabannya mulai dari tengah. Jadi mengisi saf itu jangan kiri, jangan kanan Bapak Ibu, tapi dari tengah. Andai orang isi saf itu dari kiri kanan, kacau juga nih. Imam di tengah nih. Datang bapak tuh makmum di ujung dari tiga kan. Lain imam, lain makmum. Jadi kalau mulai saf itu jangan dari kiri atau kanan, tapi dari belakang imam. Mana imam dari belakangnya lah. Penuh saf kedua, saf ketiga masuk tegak mulai belakang imam. Sehingga nanti yang masuk bisa lurus kiri kanannya. Datang sini yang dari pintu sana masuk kiri, sana masuk kanan begitu sampai nanti penuh lanjut ke belakang. Ini nanti ketentuannya. Jadi Bapak Ibu mana yang masuk mulainya dari tengah saf, bukan dari kiri ataupun kanan. Nah, jadi begitu cara mengisi safnya Bapak Ibu sekalian, mulai dari tengah saf. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Baik Bapak Ibu sekalian. Pertama, untuk menjadi imam tidak disyaratkan harus berniat menjadi imam. Tapi yang kedua, untuk menjadi makmum harus diniatkan menjadi makmum. Bapak Ibu sholat berjamaah sebagai makmum harus niat kita bermakmum dengan imam yang di depan. Imam tidak disyaratkan dia harus menjadi imam. Makanya imam dadakan itu bisa. Bapak tuh sholat sendirian, tiba-tiba datang orang ikut berjamaah, boleh saja dia jadi imam. Walaupun tadi di awal dia kan dia jadi imam. Tiba-tiba ada orang yang ikut berjamaah, maka dia boleh menjadi imam bagi jamaah yang datang terlambat ingin bermakmum dengan dia tadi. Kan tidak ada syaratnya dia tadi harus berniat di awal jadi imam. Bagaimana statusnya kalau makmum masbuk diangkat jadi imam? Nah, ini kasusnya. Bapak tuh terlambat 2 rakaat. Ketika imam salam, bapak tuh tetap tegak. Ketika bapak itu sedang tegak, datang pula makmum yang baru datang setelah sholat. Ada yang sholat masih katanya. Adik kodenya imam itu sedikit. Bagaimana statusnya? Nah, ini yang istilahkan di situ, Bu. Statusnya dia tadi makmum, kemudian mendadak menjadi imam. Kata sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Apa sebab? SK kawan itu makmum. Tak bisa dia lantas dilantik menjadi imam. Karena dia ada punya SK di awal tadi makmum status dia itu tadi. Tiba-tiba jadi imam tak bisa. Maka yang bisa dijadikan imam bukan orang masbuk, tapi orang yang memang dari awal dia statusnya bukan makmum sholat. Nah, jadi ini pendapat Bapak Ibu sekalian. Maka tak terhitung berjamaah kalau kita mengikut dengan dia. Jadi kalau dia tadi makmum, tiba-tiba kita datang bermakmum pula dengan dia. Dia tadi ketika sholat kan sudah niat menjadi makmum, maka tidak sah dia dijadikan imam. Jadi kalau mau berjamaah juga, carilah jamaah lain yang sedang sholat sendirian, yang bukan sholat yang tertinggal tadi. Orang yang menjadi makmum itu Bapak Ibu sekalian, yang menjadi imam, tidak harus juga sama sholatnya dengan kita. Contoh kasus, bapak tuh sedang sholat ba'diyah di belakang. Datang bapak nih, tentu kan tidak mungkin lah kita tahu nih ba'diyah itu zuhur terlambat dia nih. Dalam hati kita husnuzon aja lah, mungkin dia zuhur terlambat juga, boleh kita bermakmum dengan dia. Ternyata dia ba'diyah zuhur dia sah, sholat zuhur kita pun sah. Nah, jadi tidak harus. Nah, jadi tapi dengan catatan dia sholat bukan sebagai makmum tadi. Kita kan bisa nengok posisi safnya. Kalau masih di dalam saf orang sholat tadi, kemungkinan dia makmum tadi ini. Tapi kalau posisi dia ke belakang sendirian, berarti dia bukan makmum yang tertinggal tadi. Mungkin dia zuhur terlambat juga, atau mungkin dia ba'diyah zuhur, boleh kita bermakmum dengan dia.
Atau orang yang sedang duduk itu kita ajak jadi imam pun tidak masalah. Kita pengen dapat fadilah jamaah juga, kan? Orang yang sudah sholat itu boleh dia sholat yang kedua kali. Untuk yang pertama wajib bagi dia, yang kedua sunnah, kata Nabi. Ada satu sahabat, dia sudah sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia sampai di satu tempat, dia diminta jadi imam. Dia jadi imam balik. Padahal dia ada sholat dari sana. Maka sholat yang kedua itu sunnah atasnya. Itu tadi caranya, Bu. Jadi boleh kita bermakmum, asalkan jangan dengan makmum masbuk. Karena SK-nya tadi makmum, tidak bisa dia dilatih menjadi imam seketika. Itu satu pendapat lebih. Namanya fikih ini macam-macam, nanti variasi pendapat. Begitu, Bu. Sholat 2 kali, Bu, ya. Jadi makmum joki lah jatuhnya, Bu, ya. Biar imamnya dapat jamaah gitu. Kalau sendirian dia sholat tidak dapat fadilah jamaahnya. Biar ada makmumnya, ikut lagi sekali lagi, biar dapat makmum gitu kan. Ya kan makmum joki nama itu, Pak, ya. Sholatnya udah tadi, tapi diulang. Kalau yang kita ambil riwayat tadi, bolehnya sholat yang kedua itu, Bapak Ibu sekalian, andai sholat yang kedua itu lebih afdal dan lebih utama dari sholat yang pertama. Kita sholat pertama sendirian, lalu ada jamaah yang bikin sholat, kita mengulang sholat, kata ulama boleh. Andai yang pertama itu tidak lebih baik dari yang kedua. Tapi kalau yang pertama tadi kita lakukan berjamaah, lalu kita sholat sendirian, itu yang tidak perlu dilakukan. Apa sebab yang pertama itu sudah lebih baik. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kalau mengambil keumuman pendapat ulama boleh. Apa sebab sholat yang Ibu lakukan pertama sendirian, yang kedua dilakukan berjamaah. Berjamaah tentu lebih baik dari sendirian. Maka ini bisa dilakukan sebagaimana tadi yang dilakukan oleh sahabat tadi, yang awalnya dia makmum lalu diminta jadi imam. Artinya dia melakukan 2 sholat, yang pertama dia dapat pahala makmum, yang kedua dia dapat pahala lebih baik sebagai imam. Maka dia dapat hal yang lebih baik, maka boleh diulang. Jadi boleh, Bu, secara hukum boleh, sekali-kali boleh lah, Bu. Kalau tiap hari ulang kan, makanya memang di waktu sholat zuhur sebaiknya dilakukan di masjid secara berjamaah. Sekali-kali umpamanya terlambat datang lalu berjamaah di rumah, sah-sah saja. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tak ada, Pak, Bu? Tidak ada, Bu, ya? Tak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaAllah kita lanjutkan bulan depan. Pas waktu syuruk, itu pas waktu belum sampai, Pak, ya. Saya lewat 6.23. Itu saja Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan nanti di dalam bab hayat di dalam sholat ini. Nanti insyaAllah setelah hayat ini banyak kita akan membahas beberapa sholat-sholat fardu kifayah atau sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, sholat jenazah, kaifiatnya, sholat-sholat witir, tarawih dan sebagainya. InsyaAllah akan kita bahas satu persatu. Demikian, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.